Oke, yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang Behavioral Accounting Research atau BAR. Di sini ada anggota kelompok kami. Pertama ada saya pribadi, Nisrina Maturahman. Lalu ada Alicia Nova Kartika. Dan ada gue Faralino. Selanjutnya kita mulai dari pendahuluan. Nah, Behavioral Accounting Research atau BAR ini merupakan bidang penelitian dalam akuntansi yang berfokus pada pemahaman mengenai bagaimana individu seperti akuntan, auditor, analisis keuangan, investor, hingga manajer menerima, memproses, menilai, serta menggunakan informasi akuntansi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi Behavioral Accounting Research ini itu seperti analisis yang dibuat terhadap perilaku dari individu-individu yang akan membuat laporan keuangan seperti itu. Nah, lalu BAR ini berkembang sebagai respon terhadap keterbatasan pendekatan akuntansi tradisional seperti capital market research dan agency theory yang cenderung hanya menilai output dari sesuatu proses pengambilan keputusan, misalnya reaksi pasar atau perilaku agen. Nah, pendekatan tradisional tersebut kurang memberi terhadap proses kognitif atau psikologi yang terjadi di balik keputusan yang diambil. Nah, jadi research ini ada beberapa tahap yang sudah dibuat. Jadi pendekatan tradisional yang dibuat pada tahun-tahun sebelumnya ini dievaluasi kembali di research-research yang dilakukan ke dalam tahun-tahun ke depannya. Gitu. Nah, lalu dalam kenyataannya itu manusia tidak selalu bertindak rasional atau sesuai dengan asumsi teori ekonomi klasik. Nah, mereka kerap mengandalkan heuristik atau mengalami bias kognitif, membuat kesalahan persepsi, serta dapat dipengaruhi oleh cara penyajian atau format informasi, misalnya framing, urutan penyajian, atau kompleksitas data. Nah, oleh sebab itu, BAR menawarkan perspektif yang lebih realistis mengenai pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh faktor psikologi, sosial, dan situasional. Jadi hasil pengambilan keputusan itu tidak hanya berbasis kepada teori-teori ekonomi klasik, tapi juga kepada perilaku-perilaku orang-orang sosial sekitarnya gitu. Lalu dengan demikian, BAR tidak hanya berusaha menjawab apa keputusan yang diambil, tetapi lebih jauh mengenai bagaimana dan mengapa keputusan tersebut dibuat. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai interaksi antar manusia dan sistem informasi akuntansi, sehingga dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan, kualitas audit, proses anggaran, serta berbagai mekanisme tata kelola lainnya. Nah, definisi dan lingkup Behavioral Accounting Research atau BAR. Nah, Behavioral Accounting Research ini adalah cabang penelitian akuntansi yang mempelajari bagaimana perilaku proses kognitif dan faktor psikologi mempengaruhi cara individu memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi akuntansi. Fokus utamanya itu adalah menggali dinamika manusia ketika berinteraksi dengan data keuangan sehingga dapat menjelaskan variasi judgement dan keputusan yang tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan ekonomi rasional. Nah, BAR ini tuh menetapkan manusia sebagai pusat perhatian
melihat bagaimana karakteristik individu, pengalaman, persepsi tekanan situasional, dan bias kognitif berkontribusi pada kualitas pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, Bar akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana informasi akuntansi ini benar-benar diproses dalam praktik. Jadi hasil pengambilan keputusan itu tidak hanya berdasarkan teori-teori akuntansi tradisional, tetapi juga karakteristik individu itu juga akan mempengaruhi bagaimana keputusan akhirnya itu akan diambil. Nah, itu research yang dibikin begitu. Nah, lalu ada lingkungan perilaku yang dipelajari dalam BAR. Nah, dalam konteks akuntansi dan audit, BAR mempelajari berbagai bentuk perilaku manusia. Nah, antara lain itu pertama ada menginterpretasi laporan keuangan. Nah, menginterpretasi laporan keuangan ini meneliti bagaimana pemakai laporan keuangan memahami angkanya, narasi, dan pengungkapan, serta bagaimana format penyajian mempengaruhi pemahaman dan interpretasi. Nah, kedua ini ada menilai risiko dan ketidakpastian. Nah, ini untuk memahami bagaimana individu membuat estimasi risiko, merespon kepada ketidakpastian, dan bagaimana bias seperti confidence atau risk aversion itu mempengaruhi penilaian tersebut. Lalu ketiga ada melakukan audit dan memberikan judgement profesional. Nah, ini tuh meninjau bagaimana auditor membuat penilaian, bagaimana penilaian mempertimbangkan bukti audit, menghadapi konflik kepentingan, serta bereaksi terhadap tekanan klien atau waktu. Nah, yang keempat ini ada mengolah informasi di bawah tekanan waktu, menganalisis bagaimana keterbatasan waktu itu, beban kerja dan kompleksitas informasi ini mempengaruhi ketepatan pada akurasi keputusan. Jadi itu lingkup-lingkup perilaku yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh individu-individu. Kemudian ada mengambil keputusan investasi itu kayak menganalisis bagaimana investor baik individu maupun institusional mengambil keputusan membeli, menjual, atau menahan saham berdasarkan informasi akuntansi serta bagaimana bias perilaku berperan. Lalu keenam, ada menyusun dan menafsirkan laporan manajerial. Nah, ini termasuk proses penyusunan anggaran, penentuan target kinerja, dan pelaporan manajemen. Nah, BAR ini memeriksa apakah terdapat perilaku oportunistik, bias, atau konflik kepentingan dalam proses tersebut. Ini tuh ada untuk menjelaskan perilaku dalam konteks akuntansi. Nah, BAR ini mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu. Yang pertama ada psikologis kognitif. Nah, ini mengajikan cara orang memproses informasi dan membuat keputusan. Lalu kemudian ada psikologi sosial, ini mempelajari pengaruh interaksi sosial seperti tekanan kelompok, dinamika tim, lalu dalam proses akuntansi. Nah, kemudian ada ekonomi perilaku, ini menjelaskan defisiasi perilaku dan rasionalitas ekonomi seperti heuristik, bias, terus preferensi individu juga. Kemudian ada teori organisasi. Nah, ini memahami bagaimana struktur organisasi, budaya kerja, dan sistem pengendalian mempengaruhi perilaku. Kemudian terakhir ada desain informasi. Nah, ini meneliti bagaimana format, tampilan, dan kompleksitas laporan keuangan ini berdampak pada interpretasi pengguna. Jadi, ini ada beberapa ilmu-ilmu psikologis yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada metode penelitian BAR. Nah, penelitian BAR ini dapat menggunakan berbagai pendekatan, antara lain pertama ada eksperimen atau laboratorium atau lapangan.
Nah, ini menilai respon individu terhadap situasi terkontrol untuk melihat pola perilaku individu. Perilaku tertentu. Kemudian ada simulasi pengambilan keputusan. Ini menggunakan model atau skenario tertentu untuk meniru kondisi nyata seperti proses audit atau investasi. Kemudian ada wawancara dan survei. Nah, ini mengumpulkan insight langsung dari auditor, akuntan, manajer atau investor terkait tentang pengalaman dan persepsi mereka. Terus terakhir ada analisis model keputusan. Ini menggunakan model teori keputusan untuk menggambarkan bagaimana individu menimbangkan berbagai faktor dalam akuntansi. Ini pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan untuk behavioral accounting research. Kemudian ada kelemahan pendekatan akuntansi tradisional. Pendekatan akuntansi tradisional dalam penelitian seperti capital market, research, agency teori, dan pendekatan normatif dinilai kurang mampu menangkap kompleksitas perilaku manusia dalam memproses informasi akuntansi. Seperti yang saya sebutkan, kalau misalkan pendekatan akuntansi secara basis teori saja ini nggak cukup untuk menangkap kompleksitas perilaku manusia seperti perilaku atau tingkah laku yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Kemudian ada kelemahan pendekatan akuntansi tradisional. Pertama itu ada capital market research. Nah, pendekatan ini itu terlalu berfokus pada reaksi pasar terhadap informasi akuntansi, namun memiliki beberapa keterbatasan fundamental. Pertama ada CMR, itu hanya mengamati output berupa pergerakan harga saham atau volume transaksi. Nah, ini tidak menjelaskan bagaimana investor memproses, menyeleksi, dan menafsirkan informasi dalam benak mereka. Kemudian mengabaikan faktor psikologis seperti bias, heuristik, framing, dan tingkat literasi keuangan individu. Kemudian ada asumsi bahwa pasar sepenuhnya efisien, sering tidak sesuai dengan kenyataan, karena keputusan investor itu kerap dipengaruhi oleh emosi dan persepsi pribadi. Kemudian ada agency teori atau berasumsi bahwa seluruh individu itu bersifat rasional, egois, dan selalu berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri. Namun terdapat beberapa kelemahan. Nah, itu ada mengabaikan fakta bahwa manusia itu sering membuat keputusan yang rasional, yang kurang rasional atau suboptimal karena bias kognitif seperti overconfidence atau anchoring atau loss aversion dan heuristik sederhana. Nah, kemudian tidak mempertimbangkan faktor sosial seperti norma organisasi, loyalitas, empati maupun tekanan kelompok. Kemudian ada pemahaman mengenai konflik kepentingan menjadi terlalu sempit karena tidak melihat aspek psikologis dari perilaku manajemen atau auditor. Kemudian terakhir ada Bar menunjukkan bahwa perilaku dalam organisasi itu tidak selalu digerakkan oleh insentif finansial semata, karena kembali lagi ke teori yang kita bawa ini, bahwa perilaku manusia itu tidak hanya berbasis kepada opportunity yang mereka harapkan untuk dapat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang selanjutnya. Kelemahan pendekatan akuntansi tradisional itu yang pertama ada pendekatan normatif
Pendekatan ini mengasumsikan bahwa pengguna laporan keuangan akan mengolah informasinya secara logis dan konsisten, lalu mengikuti pola Bayesian updating saat menilai probabilitas dan resiko, lalu ada menggunakan strategi pengambilan keputusan yang stabil dan bebas dari bias. Namun, dalam kenyataannya dari pendekatan normatif tersebut, penelitian Barr menunjukkan bahwa manusia sangat buruk dalam menghitung probabilitas secara akurat. Persepsi risiko itu juga sering dipengaruhi oleh emosi, framing, serta pengalaman masa lalu. Lalu juga banyak pengguna laporan itu mengambil keputusan berdasarkan intuisi, heuristik, atau informasi yang paling menonjol atau bisa disebut dengan silence effect yang bukan menjadi logika probabilistik. Yang selanjutnya, perkembangan behavioral accounting research atau bisa disingkat dengan BAR itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tapi dia juga melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu psikologi, sosiologi, teknologi, informasi, serta perubahan lingkungan bisnis dan akuntansi. Evolusinya itu dapat dipahami dalam beberapa fase besar, misalnya, next. Pada periode 1950 sampai 1960, ada fondasi psikologi kognitif. Pada periode ini, penelitian mulai berfokus pada proses mental manusia dalam membuat judgement dan keputusan. Ciri utama fase ini itu ada beberapa ciri. Yang pertama, ada banyak penelitian berasal dari psikologi kognitif, terutama studi tentang persepsi, perhatian, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, fokus pada bagaimana individu menafsirkan stimulus informasi dan membuat keputusan dalam situasi ketidakpastian. Yang ketiga, ada konsep-konsep seperti judgment under uncertainty atau bounded rationality, itu mulai dikenal. Lalu yang terakhir, belum diaplikasikan langsung ke bidang akuntansi, tapi sudah menjadi dasar bagi perkembangan BAR. Untuk periode 1970-an, yaitu baru masuk ke akuntansi dan audit. Pada dekade ini, peneliti mulai menerapkan konsep psikologi ke dalam konteks akuntansi. Ada beberapa ciri. Yang pertama, muncul penelitian awal yang mengenai perilaku auditor dalam memeriksa bukti dan menilai risiko audit. Yang kedua, penelitian juga mulai mengkaji bagaimana manajer dan pengguna laporan keuangan memproses informasi. Yang ketiga, mulai muncul eksperimen sederhana mengenai penilaian risiko, penilaian materialitas, dan bias dalam judgement auditor. Yang keempat, baru menjadi bidang riset yang dianggap relevan untuk menjelaskan fenomena di pasar modal dan organisasi. Next. Ada juga pada fase penguatan, yaitu 1980 atau sekarang, yaitu ekspansi dan pendalaman metode. Sejak 1980-an hingga saat ini, BAR itu berkembang pesat dengan metode dan fokus yang lebih modern. Fokus penelitian di era modern itu ada beberapa ciri atau penjelasan. Yang pertama ada heuristik dan bias kognitif atau bisa disebut dengan Tversky and Kahneman, yaitu ada anchoring, overconfidence, representative framing. Yang kedua ada visualisasi dan format penyajian informasi, yaitu ada pengaruh grafik, tabel, dashboard, dan kompleksitas laporan. Yang ketiga ada proses tracing, yaitu menilai bagaimana auditor atau investor menavigasi dan memproses informasi.
Yang keempat, teknologi informasi. Bagaimana sistem informasi akuntansi, AI, big data, dan decision aid mempengaruhi judgment. Yang terakhir, penelitian semakin memakai eksperimen terkontrol dan teknik analisis canggih untuk memahami proses kognitif secara lebih detail. Next. Untuk metode penelitian yang sering digunakan di dalam bar, itu meneliti bagaimana manusia memproses informasi akuntansi. Ada beberapa metode pertama yang digunakannya, yaitu yang pertama ada Brunswick-Lens model, adalah menganalisis hubungan antara informasi lingkungan dan bagaimana individu menggunakan chess tersebut dalam membuat keputusan. Berguna juga untuk menilai akurasi judgment. Dan yang kedua, ada proses tracing, yaitu teknik untuk mempelajari urutan dan pola proses mental individu, misalnya melalui eye tracking, thinking aloud protocol, analisis klik pada sistem informasi. Bisa juga digunakan untuk melihat bagaimana informasi diakses, diprioritaskan, dan diproses. Yang ketiga ada probabilities judgment atau Bayesian updating, digunakan untuk menilai bagaimana individu itu memperbarui penilaian risiko yang berdasarkan informasi baru. Yang kedua, menunjukkan bahwa manusia sering menyimpang dari teori Bayesian. Yang keempat, penelitian heuristik dan bias kognitif bisa mengidentifikasikan bias seperti anchoring, confirmation bias, hindsight bias, framing effect, dan yang lainnya. Sangat relevan juga dalam audit, pelaporan keuangan, dan pengambilan keputusan manajerial. Jika perlu, next. Ada juga perbedaan tentang standar internasional dan dampaknya pada perilaku pengguna. Yang pertama, kesulitan mencocokkan dan membandingkan laporan keuangan menjadi perbedaan aturan akuntansi antar negara membuat laporan keuangan tidak mudah dibandingkan atau disebut dengan not reality comparable. Investor internasional juga memerlukan waktu dan usaha lebih untuk memahami kebijakan akuntansi masing-masing negara. Hal ini bisa berpotensi menurunkan minat investasi lintas negara karena ketidakpastian informasi. Yang kedua, persepsi pengguna terhadap konsistensi dan kualitas informasi. Perbedaan standar menyebabkan hasil analisis keuangan menjadi kurang stabil dan kurang reliable. Pengguna merasa informasi yang dihasilkan tidak konsisten, sehingga sulit membuat penilaian kerja yang akurat. Analisis keuangan juga harus bekerja ekstra untuk menyesuaikan laporan sebelum melakukan perbandingan. Yang ketiga, penyesuaian manual yang dilakukan pengguna tidak selalu akurat. Banyak pengguna itu mencoba melakukan rekonsiliasi atau penyesuaian manual agar laporan antar negara itu dapat dibandingkan. Tapi, proses penyesuaian ini sering dipengaruhi oleh bias kognitif. Itu misalnya anchoring pada angka awal, confirmation bias dalam interpretasi, simplikasi berlebihan saat mengubah data. Akibatnya bisa menyebabkan penilaian yang dihasilkan tetap tidak konsisten. Next. Brunswick-Lens model itu menjelaskan bagaimana seseorang ini menggunakan berbagai informasi untuk membuat keputusan. Dalam akuntansi, ini dapat berupa rasio keuangan, tren laba, atau informasi lain yang dipandang relevan. Penelitian ini menunjukkan bahwa individu itu tidak selalu memilih atau memberi bobot secara tepat, sehingga keputusan yang dihasilkan itu bisa kurang akurat. Selain itu, manusia sering bersikap tidak konsisten karena keterbatasan kognitif dan kelelahan. Sedangkan model matematis cenderung itu lebih stabil. Meskipun seperti itu, pola penggunaan ini oleh individu juga biasanya tetap konsisten, hanya tidak selalu menghasilkan keputusan terbaik.
Model ini juga membantu menjelaskan bagaimana proses penilaian manusia itu berbeda dari pendekatan yang sepenuhnya rasional. Next. Berikutnya ada proses tracking. Itu adalah metode untuk melihat bagaimana seseorang membuat keputusan. Bukan hanya melihat hasil akhirnya. Metode ini menelusuri langkah-langkah yang dilakukan di individu saat memproses informasi, seperti urutan data yang dibaca, perhatian yang diberikan pada bagian tertentu, atau bisa juga dengan alasan yang digunakan selama penilaian. Dalam akuntansi, proses tracking itu membantu memahami bagaimana auditor mengumpulkan bukti, bagaimana investor menafsirkan laporan keuangan, dan bagaimana dari informasi yang paling mempengaruhi keputusan mereka. Pendekatan ini berguna untuk mengidentifikasi kesalahan penalaran, bias, atau strategi yang tidak efektif dalam proses pengambilan keputusan. Next. Lalu, metode ini juga melacak secara detail proses berpikir seseorang, bukan hanya hasil akhirnya. Ada beberapa teknik yang digunakannya, yaitu ada verbal protocol atau berpikir keras, eye tracking, case analysis, dan decision path diagram. Fungsinya adalah dari teknik tersebut, yang pertama bisa menganalisis bagaimana auditor ini mengumpulkan bukti. Bisa juga mengidentifikasi titik di mana kesalahan pertimbangan terjadi dan bisa menilai apakah keputusan itu logis atau emosional. Probability judgment dan Bayesian updating, yaitu probability judgment ini mempelajari bagaimana itu individu memperbarui keyakinan ketika menerima informasi baru. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa manusia jarang mengikuti prinsip Bayesian dengan benar. Individu ini sering terlalu fokus pada informasi terbaru atau paling menonjol, sementara mengabaikan probabilitas itu seharusnya menjadi acuan yang utama. Akibatnya, penilaian mereka menjadi kurang akurat dan mudah terpengaruh bias, terutama dalam situasi yang kompleks atau penuh ketidakpastian. Next. Heuristik dalam akuntansi. Heuristik dalam akuntansi adalah strategi mental yang sederhana yang digunakan individu untuk mempercepat proses penilaian ketika menghadapi informasi keuangan yang kompleks. Auditor, investor, dan manajer itu sering mengandalkan pola cepat seperti fokus pada angka tertentu, pengalaman masa lalu, ataupun juga asumsi umum untuk membuat keputusan. Meskipun membantu mempercepat analisis, heuristik ini dapat menimbulkan bias. Contohnya itu terlalu percaya pada tren sebelumnya, jadi hanya memperhatikan informasi awal atau memberi bobot berlebih pada informasi yang mudah diingat. Itu untuk kelemahannya. Adapun juga heuristik dalam akuntansi, ini terdapat 3 penelitian yang menjadi utama, yaitu ada representativeness, itu menilai sesuatu yang berdasarkan kesamaan dengan contoh tertentu, seperti mengabaikan statistik dasar. Contohnya adalah, auditor menilai perusahaan yang cocok dengan pola fraud, meski probabilitasnya ini sebenarnya kecil. Yang kedua ada availability, yaitu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang paling mudah diingat. Contohnya itu investor bereaksi berlebih setelah membaca berita negatif. Yang ketiga ada anchoring and adjustment, itu terlalu terpaku pada nilai awal atau anchor dengan penyesuaian yang tidak cukup. Contohnya yaitu auditor tetap berpegang pada estimasi awal meskipun ada evidence baru. Next. Selanjutnya ada prediksi kebangkrutan dan kinerja manusia akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, terima kasih.
Oke, selanjutnya di sini ada prediksi kebangkrutan dan kinerja manusia. Jadi biasanya perilaku terjadi ketika auditor, manajer, atau investor membuat keputusan yang tidak sepenuhnya rasional karena dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepercayaan awal, pengalaman masa lalu, atau informasi yang dianggap paling menonjol. Bias membuat proses penilaian menjadi tidak objektif meskipun data yang tersedia lengkap. Pada penelitian baru ini juga ditemukan kalau manusia rentan terhadap beberapa bias seperti anchoring, yaitu kecenderungan yang terpaku pada angka awal, biasanya juga terpengaruh oleh penelitian pada penilaian diri sendiri. Jika individu memberikan banyak informasi atau cue, mereka cenderung memiliki cue yang tampak relevan secara permukaan, tetapi bukan yang paling didiagnostik. Jadi hasilnya prediksinya kurang akurat dibandingkan menggunakan model statis seperti Altmata Z-score. Jadi temuan ini menunjukkan bahwa manusia tidak selalu gagal, melainkan daripada manusia saja. Selanjutnya di sini ada studi bar menunjukkan bahwa individu sering terlalu terpaku pada info. Selanjutnya di sini ada pengaruh format dan penyajian informasi. Jadi yang pertama di sini ada A tentang informasi grafis atau visual. Jadi di sini ada membantu untuk tugas yang sederhana, menarik secara visual, tetapi berpotensi menyesatkan jika desainnya buruk. Selanjutnya yang B ada informasi tabel. Jadi di informasi tabel ini biasanya lebih akurat untuk tugas kompleks. Strukturnya lebih numerik, lebih mudah dianalisis. Biasanya untuk selanjutnya di sini ada C, penggunaan warna. Jadi untuk penggunaan warna biasanya meningkatkan pemahaman tetapi bisa mengalihkan fokus jika berlebihan. Selanjutnya di sini ada visualisasi kompleks seperti Cernoface, biasanya membantu pengguna terlatih dan tidak cocok untuk pemula. Oke, selanjutnya di sini ada perilaku auditor kompetensi. Jadi di penelitian Before Accounting menemukan bahwa proses pengambilan keputusan dalam akuntansi sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis. Bukan hanya data teknis, auditor dan pengguna laporan keuangan sering menunjukkan bias, jadi ketidakada konsistenan serta ketergantungan pada heuristik saat menilai informasi. Jadi di temuan lainnya juga menunjukkan bahwa profesional berpengalaman tidak selalu membuat keputusan yang sepenuhnya rasional. Karena biasanya tuh dipengaruhi dengan cara mereka memproses informasi,
bobot yang diberikan pada Q, serta keyakinan awal yang mereka bawa. Jadi hal ini menegaskan bahwa pemahaman perilaku manusia sangat penting untuk meningkatkan kualitas penilaian, akuntansi, dan audit. Jadi perilaku auditor independen ini juga biasanya berkompetensi teknis dan krusial. Jadi kualitas judgement auditornya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tadi saya sebut seperti psikolog. Jadi di sini bahkan auditor yang berpengalaman juga bisa menunjukkan ketidakkonsistenannya. Biasanya itu disebabkan karena beberapa hal seperti kelelahan, tekanan waktu, atau framing dari klien. Jadi pengembangan kompetensi audit ini tidak hanya soal pelatihan teknis, tetapi juga pelatihan metagogif. Jadi bisa mengenali bias, menggunakan checklist, dan praktik refleksi. Jadi saat menyampaikan, beri contoh auditor yang dikejar, contohnya seperti auditor yang dikejar deadline, cenderung menerima penjelasan manajemen tanpa eksposur yang lebih jauh. Ini bukan karena tidak kompeten, tapi karena keterbatasan situasional. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada peran akuntansi dalam perilaku organisasi. Jadi peran akuntansi dalam organisasi yang paling utama yaitu akuntansi sebagai sistem pengendalian. Akuntansi membantu organisasi mengarahkan perilaku karyawan melalui target, anggaran, dan evaluasi kinerja. Jadi cara pengendalian ini dapat memotivasi atau justru menekan individu tergantung bagaimana sistemnya dirancang. Jadi untuk akuntansi sistem pengendalian ini, akuntansi sendiri yang menjadi pengendali terhadap perilaku karyawannya. Untuk apa? Untuk melakukan kerjanya, memenuhi target, bahkan anggaran-anggaran sama evaluasi kerjanya pun langsung dipegang kendali oleh akuntansi. Biasanya sistem pengendali ini tuh memberi motivasi atau justru menekan individunya. Jadi tergantung dari individunya aja yang mana nih yang mau, apakah sistemnya malah memotivasi atau malah menekan individunya. Karena biasanya tuh di sistem pengendalian yang memotivasi biasanya tuh dibayar dengan bonus atau insentif-insentif pada karyawannya. Tapi justru ada beberapa karyawan yang perusahaan yang malah menekan karyawannya tapi tidak memberikan bonus atau sesuatu yang membuat karyawannya termotivasi untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya di sini ada akuntansi mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi informasi tindakan, menilai risiko, dan menentukan strategis. Jadi cara informasi disajikan dapat mempengaruhi arah keputusan organisasi. Jadi akuntansi ini sangat-sangat berperan penting juga di dalam pengambilan keputusan, karena biasanya laporan kinerjanya menyampaikan ekspektasi kepada unit bisnis, kemudian mempengaruhi keputusan sehari-hari. Jadi jadi laporan kinerjanya pengukurannya tidak transparan dan tidak akuntabilitas, biasanya pengambilan keputusannya juga tidak sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Malah kinerjanya malah menurun, padahal salahnya di pengambilan keputusannya, bukan di pekerjanya. Jadi pengambilan keputusan ini sangat-sangat penting, apalagi terkait akuntansi. Jika salah mengambil keputusan bisa menyebabkan
resiko, malahan bukan menilai resikonya, tapi resikonya malah ditambah. Terus menentukan strategisnya juga, jika salah mengambil keputusan, maka strategi-strategi yang dipilih juga bisa membuat resiko, tetapi pada karyawannya juga terdampak. Selanjutnya ada di sini ada akuntansi sebagai sarana komunikasi internal. Jadi seperti laporan keuangan, laporan kinerja, dan data anggaran digunakan untuk menyampaikan tujuan perusahaan sebagai bagian organisasi sehingga mempengaruhi perilaku dan fokus kerja pada setiap departemen. Jadi di sini akuntansi sangat berperan juga dalam sarana komunikasi internal, meskipun bukan lewat visual, tetapi lewat laporan keuangan, laporan kinerja. Bahkan orang-orang di luar perusahaan juga dapat mengetahui keadaan suatu perusahaan melalui laporan keuangan, laporan kinerja, dan data anggaran. Jadi di sini memang akuntansi ini sangat berperan melalui sistem pengendalian, pengambilan keputusan, bahkan sarana komunikasi internal. Apalagi komunikasi internal di zaman sekarang, banyak perusahaan yang sudah mengupload laporan keuangannya, laporan kinerjanya di Bursa Efek, bahkan di website kantornya, itu memudahkan orang-orang di luar perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan ini sehat atau tidak, tergantung dengan laporan keuangan yang diposting atau disebarkan di website-website yang bisa diakses. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada dampak akuntansi terhadap motivasi dan perilaku individu. Jadi pengukuran kinerja berbasis angka sering mempengaruhi cara karyawan bekerja. Jadi jika metrik tidak tepat, individu bisa fokus pada angka saja dan mengabaikan kualitas atau aspek penting lainnya. Jadi dampak akuntansi ini memang sangat dirasakan karena dampaknya kalau baik bisa sangat memotivasi, tapi kalau dampaknya sangat buruk, sangat membuat tekanan kepada setiap karyawan. Jadi karyawan yang melakukan kegiatan atau kerjanya menjadi terbebani, bukan termotivasi, tapi malah terbebani dengan pekerjaan yang diberikannya. Jadi akuntansi juga dirasakan oleh karyawan bisa untuk menjalani kegiatan atau tugas yang diberikan. Jadi dampak ini juga bergantung pada desain eksperimen dan sampel. Jadi kedua lingkungan eksperimen, yang pertama juga bergantung pada desain eksperimen dan sampel, dan yang kedua juga bergantung pada lingkungan atau eksperimen yang seringkali di beberapa dari dunia nyata, sehingga generalisasinya terbatas. Jadi karena konteks organisasi dan budaya berbeda-beda, biasanya sulit untuk menyimpulkan aturannya. Terus masih belum punya satu teori besar yang jadi masih belum punya satu teori besar yang mengintegrasikan semua hasil empiris. Namun keterbatasannya bukan kelemahan yang fatal, tapi menunjukkan area penelitian dan perbandingan metodologi. Misalnya penelitian lapangan yang lebih konteks dan mixed method. Yang selanjutnya di sini ada akuntansi mendorong akuntabilitas. Jadi dengan adanya pencatatan dan pelaporan, setiap individu atau unit organisasi merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi hal ini membantu membentuk perilaku yang lebih transparan dan terkontrol. Jadi dengan adanya pencatatan, setiap individu yang kerja di suatu perusahaan dapat merasakan punya beban atau tanggung jawab yang lebih untuk melakukan tugasnya. Jadi di saat ada
pencatatan dan pelaporan, biasanya bukan hanya individu tapi organisasinya juga merasa lebih bertanggung jawab karena punya tanggung jawab karena banyak hal yang harus dilakukan dengan transparan, karena jika tidak transparan maka bisa dinilai buruk sama perusahaannya, bahkan bisa diancam untuk dikeluarkan. Jadi perilaku-perilaku transparan dan terkontrol juga bisa membuat karyawannya lebih bertanggung jawab bukan hanya di perusahaan saja, tetapi pada pekerjaan-pekerjaan yang diberikannya. Apalagi kalau sudah ada motivasi, maka perilaku dan dari setiap individunya lebih transparan agar bisa dinilai perusahaan lebih baik dan banyak bonus atau apapun yang bisa membuat setiap individunya melakukan tindakan mereka dengan tujuan yang tepat. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada keterbatasan BAR. Jadi di keterbatasan BAR sini masih mempunyai 4 topik yang utama. Yang pertama ada banyak temuan penelitian yang tidak konsisten. Jadi saat adanya suatu penemuan di penelitian yang tertentu, maka biasanya disambung atau disamakan dengan penelitian yang lain. Nah, pada saat dilihat ternyata temuan-temuan yang ditemukan itu tidak konsisten. Jadi membuat keterbatasan pada BAR juga untuk. Selanjutnya di sini ada lingkungan dan eksperimen yang sering tidak realistis. Jadi di sini selanjutnya ada lingkungan eksperimen yang sering tidak realistis. Selanjutnya juga ada sulit menggeneralisasikan perilaku ke semua pengguna laporan, lalu belum ada teori tunggal yang menyatukan seluruh hasil penelitian. Jadi dari keterbatasan BAR ini banyak temuan yang pertama kan banyak temuan yang tidak konsisten antar studi itu. Nah, itu karena bergantung pada desain eksperimen dan sampel. Jadi biasanya desain eksperimennya beda-beda nih di setiap penelitiannya. Apalagi kalau sampelnya udah beda, nah di situ masalahnya. Jadi banyak temuan yang tidak konsisten antar studi. Yang kedua kan ada lingkungan eksperimen atau lab. Jadi seringkali di lingkungan eksperimen atau lab itu berbeda tuh dengan dunia nyata. Jadi generalisasinya tuh biasanya terbatas. Karena biasanya orang yang ada di lab itu tidak turun langsung di dunia nyata, tetapi orang yang ada di dunia nyata pun tidak tahu sih apa saja sampel eksperimen yang digunakan, tapi berbeda jauh pastinya sama di dunia nyata. Makanya lingkungan eksperimennya biasanya tidak realistis. Soalnya orang yang di lingkungan eksperimen itu tidak selalu ada di lapangan, dan orang yang di lapangan pun tidak selalu ada di lab. Selanjutnya di sini kan sulit menggeneralisasikan pelaku ke pengguna laporan. Jadi konteks ini tuh lebih ke organisasi dan budayanya. Jadi organisasi sama budayanya biasanya berbeda-beda tuh. Makanya sulit untuk mengeneralisasikan perilakunya karena semua pengguna laporan itu tuh tidak selalu di tempat yang sama atau di daerah yang sama, atau laporannya digunakan untuk sesuatu, untuk kegiatan yang sama. Nah, dari situ makanya tuh konteksnya tuh berbeda, budayanya berbeda, jadi kesimpulannya juga biasanya berbeda. Jadi tidak universal atau tidak semuanya sama. Nah, yang keempat kan belum ada teori tunggal tuh yang menyatukan seluruh hasil penelitian. Jadi di sini BAR-nya masih belum punya satu teori besar yang mengintegrasikan semua hasil empiris. Namun biasanya keterbatasannya juga bukan kelemahan fatal sih, karena di sini dapat dilihat dari area penelitiannya atau perbaikan metodologisnya. Jadi contohnya aja kayak
penelitian yang di lapangan yang lebih kaya konteks dan mixed method. Saat menyampaikan juga barnya berguna, tapi perlu diinterpretasi lagi sama kontekstualnya. Selanjutnya di sini BAR juga memiliki kontribusi besar pada pemahaman dan perilaku pengambilan keputusan di bidang akuntansi. Selanjutnya mungkin bisa dikembali ke slide yang ke 28. Nah, yang tentang prediksi kebangkrutan dan kinerja manusianya. Nah, di slide ini tentang kita kembali lagi ke prediksi kebangkrutan karena di suatu bar tuh biasanya menunjukkan individu yang terpengaruh sama beberapa alasan yang seperti terlalu terpaku pada informasi awal, konfirmasi bias yang hanya mencari bukti yang mendukung keyakinan, dan overconfidence atau terlalu percaya diri atas penilaiannya. Jadi biasanya juga studi bar ini individunya tuh terlalu fokusnya hanya ke informasi awalnya doang sama akhirnya, jadi tidak melihat di tengah-tengah tuh ada informasi apa saja yang harus dibicarakan, atau bahkan mungkin ada informasi penting yang terselip di tengah-tengah, tapi karena kebiasaan manusia atau individu itu hanya terpaku sama informasi awal, jadi biasanya fokusnya tuh hanya di awal sama akhir. Terus selanjutnya hanya mencari bukti yang mendukung keyakinan. Nah, jadi harusnya tuh ada bukti-bukti yang sudah ditampilkan kayak dari informasi awal, bahkan di tengah, isi, sama penutup, tapi keyakinannya tuh selalu pada bukti yang pokoknya buktinya tuh hanya fokus di keyakinannya aja kan. Jadi tidak melihat semua bukti lain. Terus di sini ada pengaruh format penyajiannya juga yang dari tadi kita udah bahas. Di sini tuh kan ada visualisasi. Nah, di visualisasi ini juga biasanya membantu untuk tugas sederhana dan menarik visualisasi sederhana, tetapi berpotensi menyesatkan jika desainnya buruk. Bentar, sorry. Jadi di visualisasi ini seharusnya menarik untuk membantu audiens cepat mengerti. Tapi untuk strukturnya biasanya numerik atau dalam bentuk tabel, angkanya tuh sering lebih akurat karena memudahkan perhitungan dan perbandingan. Jadi visualisasinya ini harus disesuaikan dengan apa tujuannya nih. Nah, kalau tujuannya memang untuk kata-kata atau lebih ke tulisan itu bisa, tapi kalau strukturnya lebih ke numerik seperti tabel, angka, nah itunya sering tidak akurat. Jadi perhitungannya sama perbandingannya tuh biasanya kalau menggunakan numerik lebih baik dibandingkan dengan visual. Sedangkan untuk informasi tabel biasanya sih bagus sih. Jadi dashboard manajemennya juga yang menyampaikan juga bisa lebih ringkas, lebih bagus, dan dieksekusinya juga lebih baik. Tapi biasanya auditornya nih yang kurang melihat detail-detailnya kan dari tabel rekonsiliasinya, apakah udah lengkap atau tidak. Jadi biasanya untuk visual ini untuk insight lebih cepat, tapi untuk verifikasinya agak lambat. Oke, selanjutnya.
Selanjutnya di sini ada penggunaan warna. Penggunaan warna ini biasanya meningkatkan pemahaman tetapi bisa mengalihkan fokus jika berlebihan. Jadi selanjutnya juga ada visualisasi kompleks seperti chart face. Jadi biasanya untuk membantu penggunaan lebih terlatih dan tidak cocok untuk pemula. Jadi biasanya tuh warna biasanya membantu pengguna terlatih untuk melihat pola, tetapi bagi pemula biasanya warna tuh memicu kesalahan implementasinya. Sedangkan untuk visual kompleks seperti care of face ini biasanya lebih mudah untuk dideteksi pola-pola non-linearnya, tapi juga dapat mengalihkan perhatian atau menimbulkan over interpretation. Jadi pokoknya intinya itu desain harus mempertimbangkan audiensnya. Untuk audiens internal yang terlatih, biasanya warna dan sama visualisasinya canggih digunakan untuk mempercepat pekerjaannya. Tetapi untuk publik, lebih baik menggunakan pendekatan yang lebih sederhana dan lebih jelas. Seperti beri contoh perbandingan menggunakan grafik yang lebih rapi atau grafik fancy yang membingungkan. Oke, selanjutnya. Di sini ada perilaku auditor komponen yang berkompetensi. Jadi temuan penelitian Before Accounting ini juga menemukan bahwa proses pengambilan keputusan dalam akuntansi sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, bukan hanya data teknis, dan auditor dan pengguna laporan keuangannya juga sering menunjukkan bias, ketidakkonsistenan, serta tergantung pada heuristik saat menilai informasi. Oke, selanjutnya. Perilaku selanjutnya lagi, sorry. Jadi di sini ada peran akuntansi dalam perilaku organisasi, ada dampak akuntansi terhadap motivasi perilaku individu. Jadi pengukuran kinerjanya berbasis angka sering mempengaruhi cara karyawan bekerja. Jika metrik tidak tepat, individu bisa fokus pada angka saja dan mengabaikan kualitas atau aspek penting lainnya. Selanjutnya ada akuntansi mendorong akuntabilitas dengan adanya pencatatan laporan setiap individu atau unit organisasi merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang selanjutnya di sini keterbatasan BAR. Jadi BAR sebelumnya ada teori tunggal yang menyatukan keseluruhan. Oke, next slide. Iya, next slide, sorry. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulannya. Jadi keseluruhan penelitian dalam BAR atau Beforean Accounting Research ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam akuntansi tidak hanya dipengaruhi oleh data keuangan, tetapi juga oleh faktor psikologis. Jadi cara penyajian informasi dalam konteks lingkungan kerja, auditor, investor, dan manajer seringkali menggunakan heuristik, menunjukkan bias, serta memproses informasi secara tidak sempurna. Sehingga keputusan yang dihasilkan tidak selalu rasional. Jadi pada temuan ini menegaskan bahwa pentingnya memahami perilaku manusia adalah merancang sistem pelaporan yang lebih efektif dengan menggabungkan pendekatan akuntansi pada akuntansi dan psikologi. Jadi BAR ini dapat membantu meningkatkan kualitas penilaian serta menghasilkan praktik akuntansi yang lebih manusiawi dan realistis dalam menghadapi kompetensi dunia bisnis.
Jadi pengambilan keputusan akuntansi juga membantu merancang praktik yang lebih manusiawi dan efektif. Jadi di BAR ini menegaskan bahwa keputusan akuntansi tidak semata-mata soal angka, melainkan proses psikologis yang dipengaruhi framing, heuristik, dan konteks organisasi. Jadi saat memahami perilaku ini, memungkinkan kita merancangkan sistem pelaporan audit, pengendalian yang lebih efektif, dan kombinasi model statis, desain laporan yang tepat, pelatihan metagonik, dan kebijakan organisasi yang matang. Jadi ketika merancang laporan atau kontrol, pikirkanlah bagaimana lagi manusia akan membaca dan bereaksi. Izin menambahkan, jadi penelitian BAR ini itu ada karena adanya kesenjangan antara teori tradisional yang bersifat kalau teori akuntansi itu rasional dan perilaku nyata dari pengguna informasi. Nah, secara teori auditor, manajer, dan investor itu dianggap mampu memproses informasi dengan sempurna. Namun kenyataannya itu penelitian menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memori, perhatian, dan kemampuan analisis. Nah, mereka sering menggunakan cara cepat atau heuristik ini untuk dan juga menunjukkan bias atau mengambil keputusan berdasarkan persepsi subjektif. Nah, maka dari itu BAR ini ada untuk menjelaskan fenomena tersebut. Kemudian nah, teori akuntansi klasik ini tuh banyak model ekonomi yang mengasumsikan bahwa pelaku atau auditor, manajer, dan investor itu adalah aktor yang rasional. Mereka mampu mengumpulkan semua informasi secara relevan, memprosesnya secara logis, dan memilih keputusan yang memaksimalkan utilitas atau ketepatan. Nah, model-model ini itu memakai norma statistik, misalnya Bayesian, updating, dan model matematika. Untuk merekomendasikan tindakan yang optimal. Nah, dari sudut pandang itu, jika ada data dan aturan jelas, hasilnya itu harusnya konsisten dan dapat diprediksi. Nah, namun penelitian psikologi kognitif ini menunjukkan bahwa manusia itu punya bounded rationality atau kemampuan memori yang terbatas, perhatian selektif, dan kapasitas pemrosesan yang terbatas. Artinya, walau ingin rasional, orang sering tidak mampu menimbang semua informasi secara sempurna. Nah, dalam situasi akuntansi ini yang kompleks, seperti banyak angka, banyak asumsi, dengan waktu terbatas ini, menjadi signifikan. Nah, oleh keterbatasan itu manusia memakai heuristik atau rule of thumb atau shortcut yang cepat dan rentan bias gitu.
Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai recordnya.